mengerjakan materi bab 5 yaitu tentang VLAN dan tracking. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu ada 13 materi yang akan saya jelaskan satu persatu. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang VAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan berada dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya pada bagian atas di sini divisi engineering, bagian tengah yaitu ada divisi programming, dan bagian bawah untuk marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN itu untuk programming VLAN-nya 20 dan marketing pakai VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk programming, yaitu IP-nya 192.168.20.0/24, dan yang satu lagi untuk marketing yaitu 192.168.30.0/24. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, ketika VLAN nantinya akan terhubung dengan switch. Lalu misalkan pada divisi engineering switch-nya itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi maksudnya misal pada PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian dari switch akan ke PC 2 dan PC lainnya. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain karena VLAN sudah memecahkan broadcastnya. Saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatic. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan. Untuk di sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0 dan di sebelah kanan kita menggunakan IP 20.0. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Perlu diketahui teman-teman, untuk rank VLAN dari 1 sampai 496, maka di sini untuk PC sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10 dan yang sebelah kanan kita akan menggunakan VLAN 20. Langsung saja teman-teman konfigurasikan IP untuk VLAN pada 10 pada PC-nya. Di sini nanti saya akan percepat ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek koneksi antar PC ya teman-teman. Di sini sukses dan yang sebelah. Di sini juga sukses ya teman-teman. Tapi untuk PC sebelah kiri dan sebelah kanan belum bisa saling koneksi karena berbeda network. Kita akan coba ya. Nah, di sini hasilnya pilot ya teman-teman. Nah, untuk mereka bisa berkomunikasi, di sini kita akan mengkonfigurasikan pada switch-nya. Teman-teman bisa langsung saja konfigurasikan di switch-nya. Bunyi kecil I. Lalu kita masuk ke menu global. Lalu com. Lalu teman-teman ketikkan VLAN 10. Lalu di sini namanya ganti name programming. Jika sudah, teman-teman bisa cek menggunakan komen. Menggunakan komen do show VLAN. Bisa VLAN brief teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ya teman-teman, namanya sudah terganti. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan secara default di sini. Semua port switch ini menggunakan VLAN 1 atau default, namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya. Maka di sini kita akan memasukkan portnya yaitu interface FA01, FA02 dan juga FA03. Langsung saja teman-teman konfigurasikan dan bisa masuk ke interface FA01. Kemudian ketikkan perintah switch port. Multi akses. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN. Maaf teman-teman, ini tambahi angka 10.
Nah, jika sudah, teman-teman perhatikan pada do show VLAN drift. Bisa kalian lihat di sini FA01 sudah masuk pada VLAN ya. Selanjutnya kita masukkan FA02 dan juga FA03-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita lanjut yang network 20 ya. Ini bisa masuk ke VLAN 20. Lalu ganti namanya menjadi marketing. Kemudian teman-teman masukkan interface yang mengarah ke VLAN 20. Nah, kali ini kita akan masukkan FA04 sampai FA06 sekaligus dengan komen interface range. Teman-teman ketikkan interface range FA04 sampai FA05 FA06. Sepertinya teman-teman, langsung saja switch. Port ngerti akses, lalu VLAN 20. Jika sudah, kita bisa ngecek ya teman-teman. Show VLAN. Nah, bisa dilihat sekarang FA04 sampai 6 ini sudah masuk ke VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus lihat bagaimana IP table-nya jalan. Tetapi sebelum itu teman-teman hapus dulu ARP-nya karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi pada masing-masing PC. Nah, di sini saya sudah menghapus semuanya teman-teman. Jika sudah selesai pada PC-nya, teman-teman hapus di switch-nya juga. Teman-teman bisa masuk ke switch lalu CLI. Setelah itu masuk ke multi privilege. Lalu ketikkan clear MAC address table. Lalu ketikkan lagi show. Selanjutnya teman-teman klik tab simulation. Lalu reset. Lalu teman-teman kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2.
Nah, maka di sini terdapat keterangan AEP-nya. Teman-teman bisa klik next. Kemudian di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2, dan dari PC 2 akan itu. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan juga 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast. Lalu kita masuk materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologi lagi, dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara switch-nya di sini kita hubungkan dengan kabel automatic. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Di sini kita konfigurasikan untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan ya. Nah, lalu untuk yang titik 20 itunya kita ganti juga. Dan lalu kita tes koneksi ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu belajar RAM. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang RAM. RAM berfungsi untuk menghubungkan antara switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja teman-teman konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Teman-teman bisa klik switch-nya. Masuk ke sini, kemudian masuk ke menu global, konfigurasi. Lalu ketikkan VLAN 10 dan ganti nama ya teman-teman, yaitu programnya. Jika sudah, teman-teman buat VLAN 20 nya. Namanya marketing ya teman-teman. Lalu exit. Lalu switch port akses VLAN 10. Lalu exit. Kemudian untuk VLAN 20 nya ya teman-teman, masuk ke interface range lagi, yaitu 4 sampai 6. Kemudian switch port VLAN 20 ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman cek dengan perintah
to show VLAN div. Nah, semua interface-nya sudah masuk ya. Selanjutnya teman-teman lihat di interface yang terhubung dengan switch. Switch ruang 1 yang terhubung itu, jika sudah, teman-teman ketikkan komen switch port mode true. Maka di sini akan muncul teman-teman bisa cek dengan printer to show interface term. Nah, bisa dilihat di atas ya teman-teman, ini sudah multi on. Dilihat FA07 nya sudah aktif ya teman-teman, sudah turun. Setelah itu teman-teman konfigurasikan hal sama pada switch 2 nya. Perhatikan ya teman-teman. Lalu ini saya sudah ngecek ya teman-teman, dan bisa dilihat di sini statusnya sudah trunking. Selanjutnya teman-teman coba tes koneksi antar, misalkan teman-teman pikir dari PC. Nah, lalu di sini maka hasilnya akan sukses ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ping antar VLAN. Di sini kita klik neo. Lalu kita itu surat dari PC 2 ke PC 8. Kita lihat. Dan di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu switch akan melakukan broadcast ke PC 1. Lalu nah di sini untuk PC 1 dan PC 3 itu menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 8 dan juga 9. Nah, maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paket kembali ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC 2. Artinya tes koneksi telah sukses. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu belajar Alloy True. Oke, jadi kalian bisa cek ke interface run. Di sini terdapat VLAN on run. Artinya adalah tren berapa saja yang diizinkan melewati interface, yaitu FA07 sampai 1005 yang diizinkan. Dan untuk Financial Log and Active Management Domain, artinya VLAN mana yang sudah mencoba melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba mengubah VLAN-nya yang tidak diizinkan adalah VLAN 10 sampai 20. Di sini teman-teman masuk ke Global Mode, lalu masuk ke interface FA07, lalu enter, lalu switch port room allowed VLAN 10 dan 20 saja. Lalu teman-teman enter. Kemudian cek dengan komen to show INT true. Bisa teman-teman lihat, maka pada alone true di sini yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan juga 20. Oke teman-teman, kita lanjut yang materi yang ketiga, yaitu topologi ruangan 3. Di sini saya sudah menambahkan topologinya yang sama. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saya saja. Untuk PC yang ini 13, ini IP-nya sudah saya buat ya teman-teman. Lalu PC selanjutnya.
Nah, di sini saya sudah berhasil mengkonfigurasi pada PC-PC-nya, lalu langsung lanjut saja pada switch-nya. Teman-teman langsung buat VN, lalu teman-teman ikuti saya saja ya. Lalu VLAN 10, namanya programming, lalu keluar, lalu VLAN 20, namanya marketing, lalu keluar lagi, menambahkan VN range FA0 1 sampai 3, lalu switch port akses VLAN 10, lalu keluar, lalu teman-teman bisa cek to show VLAN. Di sini saya tidak bisa satu-satu ya teman-teman, jadi saya tidak bisa sekaligus, saya akan membuatnya satu-satu. Nah, di sini saya sudah berhasil mengkonfigurasikannya satu-satu ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan RAM untuk switch 2 nya. Nah, oke, semua interface sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan rank untuk switch 2 dan switch 3 nya. Pada switch 2 interface yang mengarah ke switch 3 itu FA0. Nah, di switch 2 teman-teman masuk ke mode interface FA08. Jika sudah, teman-teman ketikkan switch port mode RAM. Nah, jika sudah, teman-teman cek dengan perintah to show RAM. Nah, bisa dilihat di situ sudah aktif ya teman-teman status RAM-nya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama pada switch 3. Ini sudah aktif ya teman-teman untuk FA07 nya. Sekarang statusnya sudah aktif. Lanjut materi yang ke-8 yaitu trunking pada MLS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunking pada MLS atau multi-layer switch. Teman-teman bisa klik ini, yang ini, lalu pilih yang ini. Kemudian teman-teman sambungkan switch 3 menggunakan kabel auto multiplier. Selanjutnya kita konfigurasikan tren pada interface-nya. Di sini teman-teman masuk ke interface FA08. Lalu switch mode on. Nah, bisa teman-teman lihat di sini FA08-nya sudah ada ya teman-teman. Setelah itu teman-teman lakukan tren pada MLS. Lalu masuk ke INN FA08. Oke, 01.
yaitu interface yang terhubung dengan switch 3 ya teman-teman. Lalu ketika switch post port multitron. Nah, di sini MLS akan memberitahukan comment reject. Artinya, kita tidak dapat melakukan konfigurasi pada train interface karena encapsulation-nya itu auto. Nah, hal ini memiliki penjelasannya. Teman-teman, jadi train itu ada dua jenis, yaitu ISL dan 802 1Q. Yang mana ISL itu milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui train. Kemudian untuk 802 1AQ itu open standar, ini digunakan menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch RUC, maka bisa dilakukan encapsulation 1Q. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut, sedangkan untuk switch 1 dan 2 dan juga 3 hanyalah support 1AQ. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3 akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Namun jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu di sini kita akan konfigurasikan encapsulation-nya pada MLS. Di sini teman-teman bisa ketikkan Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah switch strong encapsulation dot 1Q. Kemudian ketikkan switch port multitron. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan perintah do show interface. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada ya trunkingnya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang ke-9 yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai multi-train dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk train merujuk pada switch. Di sini kita akan mencoba pada multi dynamic train protocol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic disable. Kalian bisa perhatikan tabel ini. Ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi multi akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, maka menjadi multi train. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan train, maka tetap menjadi train. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi multi akses. Sebagai contoh, di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dynamic disable, maka kedua switch akan berneutralisasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi multi-trunk. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic disable sifatnya mengacak. Lalu untuk multi-train dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan multi-train switch 1 dan ini sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi train. Kita lanjut ke materi yang 10 yaitu praktek dynamic trunking protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatic relay. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Lalu kita cek show interface. FA01 switch port. Nah, di sini itu menggunakan dynamic. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operasional hasilnya akan menjadi akses multi. Langsung saja teman-teman konfigurasikan di switch 4 ya saja ya. Nah, di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic disable. Kita masuk ke global mode ya teman-teman. Lalu masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu INT FA0. Lalu switch port mode dynamic do INT. Nah, perhatikan pada aksi negatif telah berubah menjadi dynamic disable, maka untuk operasionalnya juga berubah menjadi trunk karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu.
Untuk mempermudah dalam menjelaskan, di sini teman-teman bisa klik simulation. Misalkan saya akan ngirim surat, kirimkan PC 10 ke PC 16, maka hasilnya akan AEP. Lalu dari PC 11, PC 10 akan mengirimkan switch, lalu switch akan melakukan broadcast. Di sini teman-teman klik pada IRB tabelnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat keterangan yang DI1 yang mana ia disebut dengan back, sedangkan untuk untype jika pada RB-nya itu tidak terdapat. Jadi native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-type. Di sini teman-teman masuk ke switch yang pertama. Kemudian teman-teman ketikkan N to show INT from. Perhatikan di sini terdapat VLAN, dan by defaultnya VLAN adalah satu. Misal ketika VLAN ingin mengirimkan paket VLAN 1, nah karena VLAN-nya 1 jadi tidak perlu tag. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja teman-teman konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Teman-teman buka switch. Lalu masuk ke menu global. Kemudian ketikkan INTFA 03. Maaf, salah. 08 maksudnya. Kemudian ketikkan switch port from native VLAN 20. Lalu teman-teman enter. Selanjutnya coba cek dengan perintah to show. Nah, di sini nanti filenya pada F08 sudah berubah menjadi 20 ya. Selanjutnya kita juga akan konfigurasikan pada switch 3-nya. Teman-teman bisa masuk ke menu global, lalu font, lalu INTFA 0/7, lalu switch port from native VLAN 20. Lalu ketikkan to show INT2. Oke, pada interface FA07 juga native-nya sudah berubah menjadi 20. Jadi kita sudah melakukan tes koneksi mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Di sini teman-teman next saja sampai bagian switch 2. Bagian switch 3 ini, dan perhatikan di sini tidak lagi memunculkan tag ONIC. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja penjelasan bab 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.